God's Word. Dan kali ini kita akan bahas mengenai sebuah judul yang entah kenapa terngiang-ngiang di hati saya, yaitu adalah mengenai jangan lupa untuk bahagia. Simple, tapi banyak manusia melupakan hal ini. Ya, bagaimana sih bahagia itu? Dan bagaimana saya itu memiliki sebuah kebahagiaan? Bahagia yang diminta Tuhan itu bahagia yang seperti apa sih? Kita akan lihat sama-sama aja, langsung aja kita baca di Alkitab kita masing-masing. Nah, bahagia, siapa sih yang gak pengen bahagia? Cuman siapa juga yang dapat banyak kebahagiaan semu selama hidupnya? Banyak bukan? Jadi ketika saya merenungkan mengenai hal tersebut, itu banyak banget ternyata manusia itu kebahagiaan itu salah penilaian. Bagaimana dia mengukur bahagia itu salah di mata Tuhan. Nah, kita akan buka sama-sama di Yohanes 20. Jadi saya menggunakan buku saya ya. Saya menggunakan buku Alkitab yang fisik. Kenapa yang fisik? Ada kalanya sesuatu yang canggih boleh canggih, tapi ada 1-2 hal yang kita gak boleh lupa bahwa yang kuno itu bagus. Seperti kebiasaan untuk sopan santun itu bagus, meskipun pada pakai bahasa gaul semuanya, tapi tetap sopan santun bagus, apalagi kepada yang kamu nggak kenal, kita mesti lebih sopan santun lagi. Dan kita akan membacanya yang pada ayat yang ke-29. Jadi Yohanes 20 ayat yang ke-29. Anda bisa baca full satu pasal, ini nggak asing lagi bukan? Mengenai kisahnya itu sebetulnya nggak asing lagi, cuman saya nggak akan bahas mengenai kisah itu sebab Tuhan nggak menginginkan hal yang seperti itu. Di sini kita bahas kebahagiaan seperti apa. Ya, saya akan bacakan buat Anda ayatnya. Anda semuanya bisa baca full untuk mengetahui atau melengkapi mengenai khotbah ini. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus padanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, ini so simple banget, so basic, semua pasti tahu. Cuman di sini emang Tuhan sedang sematkan, sedang kayak pin kalau bahasa gaulnya ya, atau lagi DM ya, pokoknya gitulah bahasa sok gaul, bahasa media sosial seperti itu. Dan di sini apa yang mau saya bahas adalah bagaimana sih bahagia itu. Bahagia itu adalah ketika kita itu percaya namun tak melihat, itu bahagia mestinya. Dan di sini konteksnya itu adalah bagaimana kita melihat sebuah kebahagiaan. Banyak sekali loh yang mempunyai mindset atau pemikiran bahwa kalau bahagia itu ketika mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu. Contoh, aku akan bahagia ketika aku bisa beli mobil, aku akan bahagia ketika aku menikah dengan si X gitu. Jadi ada sosok pasangan yang dia sedang inginkan. Aku akan bahagia kalau aku naik jabatan atau bla 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 bla, atau mungkin dan lain-lain. Jadi kadangkala sebuah kebahagiaan dinilai lewat sebuah pencapaian atau hal-hal yang ingin diusahakan atau digapai. Apakah itu salah? Nggak salah sepenuhnya. Cuman jadi masalah itu adalah kebiasaan yang salah. Mengapa demikian? Sebab kebahagiaan nggak ditentukan dengan semua itu. Ketika Anda dan saya udah mencapai titik itu, udah bisa beli mobil atau apalah, atau punya pasangan yang mana lah, do you really happy? Pertanyaannya itu gitu doang. Apakah kamu itu sungguh-sungguh bahagia? Padahal bahagia itu kalau dikatakan selama ini yang saya ngikut Tuhan ya, bahagia itu adalah mengikut Tuhan dengan apa adanya, dengan kita itu fokus pada Tuhan dan kita membahagiakan dahulu hidup kita. Contoh, bagi yang belum punya pasangan, dia nggak bisa kayak mempunyai mindset aku akan bahagia jika aku punya pasangan. Tapi dengan kamu nggak bisa bahagia dulu, bagaimana kau bisa membahagiakan pasanganmu? Itu beda lagi konteksnya. Jadi bahagia itu dimulai lewat ya kita ini, hidup kita ini. Kita mesti bahagia dulu. Banyak yang tanya, aku bagaimana tis bahagia? Simple bagi saya.
bagi saya adalah ketika saat itu, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita itu membutuhkan suatu kepenuhan dulu. Hati kita mesti penuh. Kalau hati kita penuh, kita akan bahagia. Maksudnya gimana? Anggap aja set sebuah kebahagiaan itu di 90%. Jadi kalau kita semenjak belum aktivitas pagi kita udah bahagia, hati kita udah full, maka apapun yang terjadi pada aktivitas pada saat itu, baik siang, malamnya juga, itu nggak akan ada efek pada kita. Contohnya kayak simple sih, ketika kita dipuji kita nggak akan melayang-layang berlebihan, atau kita nggak akan sombong, soalnya kita sudah bahagia dahulu. Ketika kita dijudge, jelek-jelekan, atau sesuatu yang nggak enak menimpa kita nggak akan sedih sampai depresi, ambil tali lalu mati, nggak kayak gitu. Tapi kayak ya sudahlah ya, itu loh. Ikut Tuhan itu masalah bahagia. Kalau ikut Tuhan susah, wah percuma kamu ikut Tuhan, kamu nggak akan bisa bertahan lama. Ujung-ujungnya ya ikut Tuhan soalnya takut, bukan takut akan Tuhan tapi takut akan penghukumannya. Ikut akan Tuhan itu enjoyable, ikut sama Tuhan itu adalah menyenangkan. Sesungguhnya baca Alkitab pun menyenangkan. Ini semacam kita menjawab atau melihat-lihat DM. Anda dan saya itu kayak misalnya nih bahasa media sosialnya kan kita punya IG ya, punya Facebook, punya apa gitu, TikTok atau sejenisnya. Kalau ada fungsi untuk nganu pesan gitu, send message, nah kita itu kayak lebih ke membaca pesan. Nggak jauh beda, cuma bedanya kita itu seolah-olah dikaitkan dengan namanya ketuhanan, segala yang ilahi dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya apa yang ini ya, apa yang terkandung di Alkitab ini itu kayak sesuatu yang Tuhan itu isi hatinya ada di sini gitu loh. Jadi bagaimana ada kejadian-kejadian sampai Wahyu itu, wah gila sih. Kalau kita semua bisa mengilhami itu bukan cuma baca doang ya. Kadangkala kalau kita baca aja kita jadi kayak apa ya, nggak paham gitu loh, cuman baca tok gitu. Jadi hanya ada sesuatu dibaca doang, nggak paham maksudnya apa. Tapi kalau kita membaca, mengilhami, memaknai, kita bisa paham. Sama seperti dulu banyak sekali teman-teman yang komen gitu loh, Leo tanpa Alkitab itu apa? Sejak dulu ketika zaman-zaman kuliah ya, kecuali nge-lab gitu, Alkitab ini selalu ada di tas saya. Sampai ini udah jelek nih, ada kayak bekas-bekas boncelnya nih. Ini boncel itu apa ya? Bekas-bekas tidak bagus pokoknya. Ini udah jelek. Nah, ini bagian tempatnya ada kayak boncelnya kayak gini. Habis itu ini juga ini tuh apa? Ininya sudah mulai hilang, isinya ada sesuatu di sini, ada kayak lukisannya udah mulai hilang. Habis itu setelah dibaca, ya ini dibaca nih, apa dibaca-baca, lihat. Aduh agak sulit ya, membaliknya itu agak sulit. Nah dibaca-baca gini, dibaca-baca ditanda-tandain, kelihatan nggak ya? Enggak kelihatan ya. Pokoknya ditanda-tandain, dibaca. Awalnya pun saya nggak mengerti juga, tapi lama-lama ketika saya mulai melekat dengan Tuhan pada zaman dulu, mulailah timbul kebahagiaan. Dan bahkan ada satu yang kecanduan yang boleh. Kecanduan mengenai obat-obatan nggak boleh, kecanduan mengenai toksik nggak boleh, smoking nggak boleh. Ada satu kecanduan yang paling boleh, yaitu adalah kecanduan sama Tuhan. Itu boleh banget, malah kita mesti semuanya kecanduan. Kita mesti menjadinya pecandu-pecandu yang ada gitu loh. Pecandu-pecandu mengenai apa sih yang Tuhan ingin, bagaimana isi hati Tuhan, mestinya kayak gitu. Jadi kalau kita lupa untuk bahagia, ya percuma gitu loh. Ketika sudah mencapai sesuatu, udah beli benda yang mahal, contohnya kayak apa ya, mungkin laptop atau mungkin mobil atau mungkin tempat tinggal udah dibeli. Tahukah Anda, kebahagiaan itu paling mentok seminggu 2 minggu. Setelah itu kayak benda mahal yang kita beli kayak jadi benda biasa gitu loh. Kayak ya udahlah ini laptop, ya udahlah ini mobil, ya udah mau apa gitu. Tapi setelah kita mempunyai kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu, ya kita tuh bakal tahu gitu loh mengenai
Yes, bahagia itu seperti ini ya. Ketika zaman dulu tuh simple. Saya mengatakannya simple banget. Bahagia itu gimana? Bahagia itu adalah senyum di sini dan senyum di sini. Paham nggak? Senyum dalam hati, senyum dalam wajah. Jadi ketika kita bahagia, kita nggak boleh munafik. Ketika hal itu kayak kita di depan semuanya senyum tapi hati kita sedih, atau sebaliknya hatinya bahagia tapi mukanya biasa aja sedih gitu, atau gimana kayak manusia yang tertimpa masalah. It's okay gitu loh. Kalau kita hidup kita pasti punya masalah, tapi kalau kita punya Tuhan, percayalah gitu loh, apapun kita jatuh kita bakal bangkit lagi. Sama seperti sebuah kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Salah satu hal yang nggak bisa dibeli. Kenapa? Soalnya kita hanya bisa beli yang namanya kebahagiaan semu. Dengan aku punya ini itu, mencapai ini itu, maka aku akan bahagia. Setelah itu bukannya enough atau cukup, tapi malah pengen lagi, nagih. Bukankah itu kerjaan iblis, bukannya Tuhan? Sesuatu yang nagih, kecanduan, terlalu ambisius, melupakan apa yang semestinya dilakukan. Bagaimana kita diciptakan, kita sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Tuhan, oleh pandangan Tuhan kita diciptakan. Baiknya segala yang Tuhan ciptakan itu sangatlah amat baik. Kita lupakan hal itu, kita melihat segalanya menjadi jahat. Bukankah itu iblis yang melakukan semua itu? Tuhan nggak kayak gitu. Ketika kita memandang sesuatu, yang Tuhan pandang adalah sebuah kebaikan. Lihat semacam, kalau sebuah masalah, bukan lihat permasalahannya, siapa yang salah, aku nggak boleh salah, tapi melihat bagaimana solusi masalah itu. Iblis itu kasih tahu kita mengenai kalau melihat masalah jangan mau kalah, lihat masalahnya, judge. Tapi kalau Tuhan lebih kayak, oke, masalahnya apa, penyelesaiannya gimana. Kalau memang nggak bisa diselesaikan ya sudah. Banyak sekali dulu teman atau mungkin adik kelas atau siapa yang saya kenal gitu ya, dia tuh kayak ngomel ke saya kayak, oh gini kok, aku punya teman gini, dia kayak gini. Intinya dia tuh menggosipin temennya intinya. Habis itu dengan simple saya bilang, mau aku temenin kah ke dia? Loh iya dong, iya, mesti kita tahu dong. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai yang lebih dewasa dibandingkan teman-teman kita, sekeliling kita mesti lebih dewasa juga, lebih bijak dalam menanggapin. Oh ditemenin ta. Jadi kita ngomong bertiga gitu loh, supaya tahu gitu loh. Soalnya kalau kita cuma tahu omongan satu sisi doang, itu percuma gitu loh. Jatuhnya gosip, judgement, dan juga apa ya, ya sejenis itulah. Iblis suka banget kayak gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa ayo ditemuin dulu yuk, kita ngomong baik-baik. Jadi salahnya di mana, solusinya seperti apa. Kalau memang sejak awal nggak pengen ada penyelesaian, ya udah, kita bisa lihat gitu loh. Sesuai dengan pengalaman saya ya selama ini, yang nggak pengen ada penyelesaian biasanya nggak mau ketemu. Biasanya banyak alasan, aku sibuk, tapi kan dia yang salah. Gini. Biasanya mau ketemu, biasanya pengen dapat solusi. Biasanya pengen semuanya selesai baik-baik dan enjoyable lagi. Ya kita bisa melihat hal itu kalau kita bisa lebih dewasa. Anak kecil hanya melihat apa yang dilihat dengan mata anak kecilnya. Sosok yang dewasa melihat dengan kacamata dewasanya. Kita tidak melihat dengan kacamata anak kecil doang, tapi kita melihat dengan kacamata yang lain, pandangan yang lain, mindset yang lain. Jadi ketika kita bahagia, kita meskipun lagi ditindas, anak Tuhan ditindas, it's okay, gak apa-apa gitu loh. Disalah mengerti sana sini, it's okay, gak apa-apa. Ya kalau kita kemudian depresi dan lain-lain, ya siapa sih yang diuntungkan? Gak ada kan. Yang nindas kamu malah seneng, kamu malah sakit, lemah, aktivitas juga kacau, jadwal kacau, apa yang kamu kerjain gak selesai, dikit-dikit sedih, dikit-dikit ada penyesalan, gak bisa move on. Ya gimana dong mau lanjutin hidup? Gimana mau ngasih hatinya penuh ke Tuhan kalau dengan masalah kecil apapun itu langsung dipikirkan baik-baik, dipendam-pendam, ya gak mau diselesaikan. Ya gimana gitu loh, gimana mau berlanjut kehidupan itu.
Tapi ada satu lagu yang bagus banget loh mengenai suatu kebahagiaan. Jadi kayak ada lagu kayak My heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jadi ketika kita tahu bahwa hanya Tuhan yang kuinginkan, janganlah kita sangat-sangat peduli dengan masalah yang ada di dunia ini atau sekeliling kita. Pedulilah dengan hal-hal yang di atas, hal-hal yang mulia. Soalnya ya, bukankah Tuhan pengen kita itu manusia memikirkan yang baik, mulia, yang sempurna, pikirkan semua itu? Bukankah seperti itu? Tuhan gak pengen kok kita memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Dan Tuhan pun juga janji-janjinya pun juga tepat waktu. Dia menyediakan apa yang bahkan kita gak butuhkan. Just believe lah. Tapi just believe hanya di mulut ya percuma. Just believe. Di sini just believe. Jadi ketika kita berbahagia, kita percaya bahkan belum melihat, yes, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Ketika kita percaya karena sudah melihat, itu bukan sejati, itu namanya fakta. Ketika Anda tahu ya, percaya dan fakta itu beda. I believe in you, aku percaya padamu. Sebuah bisnis yang belum jalan, ada kong kali kong, mau dong aku bisnis sama kamu, mungkin akan menghasilkan seperti ini bisnisnya, mau join nggak? Yes, I believe in you. Belum terjadi. Mau dia sukses, gagal, ada masalah, atau nanti putus tengah jalan, bisnisnya nggak ada yang tahu. Tapi yes, I believe in you. Tapi ketika udah tahu bisnisnya jadi, itu bukan I believe in you gitu loh, tapi I saw it. Aku sudah melihat itu semua. Jadi ketika itu hal yang berbeda banget. Kita mesti bedain namanya believe, percaya, dan juga sudah melihat. Jadi kita jangan seperti anak-anak Tuhan yang gak mengenal Tuhan lah istilahnya gitu. Kita hanya mengenal Tuhan melalui mungkin tempat ibadah, melalui apa yang dikatakan oleh si siapa atau teman atau gimana. Coba kenalin masing-masing deh gitu. Buat suatu momen kebersamaan kamu dengan Tuhan yang sangat intim, sangat mendalam. Setiap pagi sebelum sikat gigi, sebelum mandi, masih kepet kalau bahasa Jawa, langsung kita memuji Tuhan. Jadi langsung kita baca Alkitab, langsung kita berdoa, doain yang menganiaya kita, doain yang membenci kita, doain musuh-musuh kita. Lebih mudah mana? Mendoakan teman yang mengasihi kita atau mendoakan musuh kita yang benci banget sama kita? Lebih sulit untuk mendoakan musuh kita. Jadi kalau ada apa-apa kita dimusuhin, apalagi kalau kita ada masalah selesai atau kita nggak ada salah, it's okay, nggak apa, doain aja, nggak usah dilawan, doain aja. Dan Tuhan pun nggak usah dibela, gitu loh. Kalau misalnya ada yang mencaci maki nama Tuhan gitu, menggunakan nama Tuhan dengan asal, it's okay, nggak usah ikut-ikut gitu loh. Tuhan itu sangat-sangat maha kuasa, jadi kita nggak usah sok berkuasa ikut-ikut. Hei kamu, jangan hina Tuhan. No, diamkan aja, udah, diamkan aja. Kita bukan manusia yang mempunyai kata maha. Jadi kayak kita bisa ini, bisa itu. No, segala sesuatu yang kita punya itu Tuhan yang kasih gitu. Dan saya pun agak concern ya kepada kayak public figure yang dia itu peduli banget dengan penampilannya dia, habis itu peduli banget dengan mungkin jumlah follower, jumlah likes, jumlah dislike, jumlah apapun itu. Dia melihat bahwa segala sesuatu yang ada angka-angkanya itu adalah segalanya. Dan bahkan bertanya-tanya, kenapa kok tiba-tiba ketika aku posting ini jumlah like-nya nggak seperti ini ya, nggak kayak biasanya. Bertanya-tanya gitu loh. Dan lama-lama kebahagiaan sejati itu mulai pindah ke kebahagiaan yang semu. Tanpa kita pahami, tanpa kita sengaja, tiba-tiba kebahagiaannya pindah. Wah, itu bahaya sih.
Jadi jangan sampai kita itu salah fokus dalam hidup ini, jangan sampai kita melihat segala sesuatu lewat satu kacamata kita saja sebagai manusia, apalagi belum dewasa, tapi lihatlah semuanya lewat kacamatanya Tuhan, bagaimana kita melihat. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita hanya melihat segala sesuatu yang ilahi, segala sesuatu yang baik, sempurna, engkau pikirkan semua itu. Tapi kalau kacamatanya bukan Tuhan, kita akan melihat segala ketidakpuasan, kelemahan, ketidaksempurnaan, dan lain-lain. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Nothing's perfect. Kalau dia sempurna, dia bukan manusia. Yes God. Dia sempurna, maka dia adalah Tuhan. Ya, jadi sebelum saya tutup, sekilas aja, cukup lama ya. Kalau kita nge-flow, kita bahagia cukup lama, udah 20 menit kayaknya. Dan kita habis ini akan berdoa. Sebelumnya saya ada kesaksian dikit, saya tiba-tiba diingatkan. Beberapa tahun lalu, 3 atau 4 tahun lalu, ketika zaman-zaman saya masih ada di bangku kuliah gitu, saya sebagai anak di bidang kesehatan pada saat itu, tiba-tiba ada ibu-ibu yang dia men-DM IG saya pada saat itu. Saya kadang-kadang kaget gitu loh. Ya maksudnya, ya memang saya yang membuka layanan doa, tapi kadang-kadang saya kaget. Kagetnya itu apa? Ibunya saya nggak mau kasih tahu siapa, itu privacy. Dan saya juga udah lupa namanya, by the way, udah 3 tahun 4 tahun lalu, udah lama banget. Jadi ibu itu tiba-tiba DM saya. Jadi tolong saya didoakan kok gini. Saya by the way nggak tahu usianya ya, tapi saya tahu statusnya. Statusnya itu gimana? Statusnya dia itu sudah menikah, cuman suaminya itu bawa selingkuhan, gitu loh. Jadi bayangin kalau kalian sudah menikah, kemudian suami kalian tuh selingkuh di depan mata kalian, udah gitu doang. Kalian yang wanita bayangin, kalian udah nikah nih. Saya juga nggak tahu usia pernikahannya berapa tahun sama sekali. Pokoknya saya hanya ngikutin aja, saya doain aja bagaimana kehendak Tuhan yang jadi gitu aja. Dan kemudian ya dia ngomong, dia ngechat masalah itu. Jadi di depan mata dia, depan TV ada sofa, dia bawa selingkuhannya, dia ciuman di depan matanya itu. Dan begitu seperti wanita yang lainnya, itu hatinya sakit. Hatinya itu kayak disayat-sayat, kayak dia itu sedih, kemudian dia ada plan untuk pisah. Jadi divorce. Pertanyaannya dia gini, jadi apa yang mesti saya lakukan? Di situ Tuhan itu kayak titipkan sebuah jawaban simple. Mungkin semua juga pada tahu gitu loh. Jawabannya kayak gini. Ketika pada saat itu saya jawab, saya chat gitu, ya Bu, gini. Intinya adalah Tuhan benci yang namanya perpisahan. Kalau ibu mencintai Tuhan, ibu pasti akan bertahan. Dan kalau ibu bertahan dan ibu mencintai suami ibu dengan sepenuh hati seperti ibu mencintai Tuhan juga, maka semestinya hati suami ibu akan terbuka dan dia akan berpaling lagi kembali. Itu banget. Saya masih inget itu banget. Habis itu saya doakan, setelah itu bla kontak ya, habis itu ya kontak didoakan gitu. Kan kita kan bisa mendoakan dimanapun. Cuman kalau saya itu lebih suka mendoakan langsung. Jadi kan kalau kita di media sosial kayak di IG, di Line, di WA itu kan ada sound ya, ada voice gitu. Jadi entah kita menelpon atau voice recording, kita doain aja langsung gitu. Jadi pada saat itu saya doakan bla. Kemudian kalau nggak salah seling waktu 2-3 bulan saya di DM lagi gitu. Di DM lagi mengenai kondisi dia. Setelah dia lakuin itu, dia saat teduh dengan gak bolong, dia mencintai Tuhan, dia gak bisa dengan suaminya. Entah kenapa suaminya itu bisa berpaling lagi, I don't know gitu loh. Tapi dalam hati kecil saya tahu bahwa itu adalah Tuhan yang mengubah hati suaminya. Jadi bukan oleh kuasa doa saya, tapi Tuhan peduli kepada ibu itu. Dan Tuhan melalui saya kebetulan, mumpung ada yang mau ya hanya Leo yang mau. Pada saat itu Leo yang doain.
kemudian ada kuasa Tuhan terjadi. Dan banyak sebenarnya kesaksian banyak, cuman tidak usah di blow up lah ya. Di blow up itu sesuai dengan kebutuhannya, kapasitinya. Jadi kalau kita terlalu memblow up sama-sama, jangan-jangan nanti kita lupa yang menyembuhkan Tuhan, yang mengembalikan hubungan Tuhan. Jangan-jangan kita nanti seolah-olah berkuasa seperti Tuhan. No, saya nggak pengen kayak gitu. Saya hanya pengen menjadi anak kecil yang selalu ada di bawah kaki bapaknya. Jadi itu semoga bisa memberkati kesaksiannya. Sekilas dulu mengenai khotbahnya, kita akan doa. Selain saya akan doa mengenai Anda semuanya masalah kebahagiaan. Saya merasakan bahwa banyak sekali ya, apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali yang kayak gak bahagia. I don't know gitu loh. Kayak pada masa gak pandemi aja banyak gitu loh. Tuhan kayak ngomong pada masa gak pandemi aja, belum pandemi itu banyak yang gak bahagia. Setelah ada masa-masa pandemi ini, kayak kebahagiaan tuh makin hilang, makin langka ditemukan. Adanya banyak masalah, banyaknya kebutuhan, banyaknya ya apapun itulah, masalah kesehatan, pandemi dan lain-lain, PSBB lah, sesuatu dibatasin lah, seperti banyak yang Anda semua itu hobinya jalan-jalan, kemudian kayak hobi itu jadi nggak bisa dilaksanakan, Anda bete loh. Nah gitu. Jadi kita akan doa sama-sama ya. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat anak-anakmu Tuhan Yesus yang sedang menonton. Hamba berdoa Tuhan Yesus buat masalah apapun yang membuat kebahagiaan itu hilang Tuhan. Saat ini juga Tuhan kebahagiaan itu mulai timbul, mulai pemahamannya, mindsetnya diubah bahwa kebahagiaan sejatilah dibutuhkan, bukan kebahagiaan semu disebabkan ini dan itu. Saat ini juga kebahagiaan itu akan mulai timbul lagi, sangat-sangat hebat timbulnya di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus, hamba melihat Tuhan Yesus ada sosok-sosok ibu yang dia gak bahagia dengan suaminya. Dia udah menikah paling gak lama sih, 4-5 tahun, kelihatannya seperti itu, agak gak jelas. Di situ Anda pengen berpisah sebab tidak seperti dengan apa yang dibayangkan. Saat ini juga Anda jangan berpisah. Tuhan gak pengen hal itu, Tuhan benci dengan perpisahan. Saat ini juga Anda mesti mencintai suami Anda apa adanya, bukan di saat dia senang saja, tapi di saat mungkin dia lagi ada masalah. Saat ini juga hamba minta Tuhan Engkau tumbuhkan cinta kasih lebih lagi. Now in Jesus name. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan pada anak-anak muda Tuhan Yesus yang hobinya jalan-jalan, bete, membuat masalah ketika gak bisa jalan-jalan, tapi saat ini juga kebetean itu Engkau akan sembuhkan Tuhan dengan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Seperti Bapak yang mengasihi anaknya, begitu juga anak itu akan bahagia dikasihi oleh Bapaknya. Receive in Jesus name. Hamba berdoa Tuhan Yesus buat segalanya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan Yesus, hati-hati yang gak bersyukur sama sekali Tuhan Yesus, hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, segala hati yang bersyukur tidak melihat kesana kesini. Tak tahu kenapa Tuhan pengen ini didoakan. Sebuah hati yang tidak memandang punya apa atau nggak punya apa, tapi bersyukur atas segala yang dipunyai, masih hidup. Itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sebuah hal yang nggak ternilai. Saat ini juga Tuhan, hamba minta Tuhan Yesus tumbuhkanlah hati yang bersyukur di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Haleluya, amin. Ya, sekilas dulu mengenai jangan lupa bahagia. Saya yakin ini bisa memberkati kalian semuanya, Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Saya yakin dan ya bahagialah selalu. Sebab kalau bukan kita yang bahagia, siapa lagi? Apalagi kalau bahagianya lewat sana sini, kebahagiaan yang semu. Jadi ya, sekilas dulu mengenai God's Word. Kita ketemu di next video. God bless you dan bye.